Salam jumpa saudara-saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pendewasaan iman kali ini mengambil tema dipersatukan dalam iman dan kasih. Yaitu dari bacaannya Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan satu ayat mas, yaitu dari ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara yang kekasih, bacaan kita hari ini menyatakan dengan sangat jelas, Yesus menginginkan kita untuk mengasihi sesama kita. Tetapi kita percaya, mengasihi sesama itu tidak sesederhana itu bukan, apalagi terhadap orang yang sudah menyakiti hati kita. Meskipun sulit saudara, bacaan kita memberikan sebuah formula bagaimana kita dapat mengasihi sesama kita. Pada malam terakhir di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan, Tuhan Yesus sedang memberikan pesan-pesan terakhirnya sebelum ia ditangkap. Ia menyadari bahwa dunia sedang menentang mereka dan ada penderitaan yang menghadang dalam perjalanan iman mereka. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus meminta kepada para murid untuk saling mengasihi dan menjaga persekutuan mereka. Hal ini tentunya bukan perkara yang mudah, saudara. Markus bahkan mencatat ada konflik yang terjadi di antara para murid. Dapat saudara baca, itu tertulis di dalam Markus 10 ayat 41. Saudara-saudara yang kekasih, konflik dan penderitaan ada di depan mata mereka. Dan benar, apa yang terjadi setelah malam itu. Mereka lari kocar-kacir karena Tuhan mereka Yesus, Sang Guru mereka, ditangkap. Mereka lebih memilih mempertahankan nyawa mereka sendiri. Dan kalau kita melihat, kita bandingkan bagaimana dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya bagi para muridnya. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam kehidupan berjemaat pun, kadang-kadang kita tidak lepas dari konflik. Terkadang konflik itu dapat menyebabkan lunturnya kasih kepada sesama anggota tubuh Kristus. Apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana kondisi kehidupan jemaat menjadi tidak pasti. Kita perlu mengikatkan diri satu dengan yang lain, saling membantu, melepaskan ego kita, dan saling merangkul di dalam iman dan kasih. Saudara, seorang pastor bernama Mike Stahura mengatakan, "The mark of a great church is not its seating capacity, but its sending capacity." Artinya, tanda dari sebuah gereja yang besar bukan dilihat dari seberapa besar kapasitas tempat duduknya, tetapi seberapa besar kapasitas mereka yang diutusnya untuk menyampaikan atau menyatakan kasih Allah dan untuk merangkul sesama kita. Kalau boleh dikaitkan dengan konteks bacaan kita hari ini, gereja seharusnya bukan berpusat pada sarana dan prasarana. Bukan berarti tidak boleh, saudara, tetapi ada juga yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana mengikat kehidupan jemaat itu dengan kasih Allah. Inilah saudara yang dikehendaki Tuhan kita. Dan Tuhan Yesus dalam hal ini tidak asal perintah. Tuhan Yesus sendiri telah melakukannya. Dan menariknya, sebelum memberikan perintah, Tuhan Yesus mengawalinya dengan sebuah anugerah. Tuhan Yesus mengasihi kita lebih dahulu, baru kemudian ia memberikan perintah untuk kita saling mengasihi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudara yang kekasih, kita ini sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Allah tentunya bisa, saudara, untuk menghancurkan manusia yang bebal, kemudian menciptakan kembali manusia yang lebih taat kepadanya. Tetapi Allah justru menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Bahkan ketika manusia itu menjadi musuhnya,
Dan dari musuh, Allah menjadikan manusia seorang sahabat baginya. Dari hamba menjadi rekan sekerjanya. Sungguh luar biasa, saudara. Bukankah, saudara, tidak jarang kita mendukakan hati Tuhan. Kita marah kepada Tuhan kalau Dia tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita bilang, Tuhan, kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Tetapi toh kenyataannya juga tidak juga pelayanan. Kita sering berprasangka buruk dan melihat Tuhan itu enggak adil dan sebagainya dan sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih, kitalah seharusnya yang tidak layak untuk dikasihi. Tetapi syukur kepada Allah kalau Dia, Tuhan, mau mengorbankan nyawanya bagi kita. Di dalam Roma 5 ayat 7-8 mengatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, inilah kasih itu. Inilah kekuatan itu. Mari saudara, dengan penuh kesadaran akan kasih Allah yang dicurahkan kepada kita, kita mau mengasihi sesama kita sebagai anggota tubuh Kristus. Sama seperti Dia mengasihi kita, sudah selayaknya kita mengasihi sesama kita. Amin.